Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin atas hidayah, taufik dan hidayah yang Allah senantiasa anugerahkan untuk kita semua di hadhihi dunia. Dan semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan di akhirat nanti Allah mudahkan kita mendapatkan ridha-Nya, dukhulul jannah bighairi hisabin wala azab. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan dengan penuh kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau, minal muhajirin wal ansar. Dan semoga kita semua insyaallah diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti setiap kebaikan mereka yang telah dijamin oleh Allah, manusia-manusia yang diberikan keselamatan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan kita mohon kepada Allah semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat beliau, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukhulul jannah bighairi hisabin wala azab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an. Yang bawa mushaf silahkan bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 219. Bisa di googling. Al-Baqarah 219. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ay al-mu'minun, orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sahabat Muhajirin ataupun sahabat-sahabat Ansar. Anil khamri, tentang hukum khamr, wal maisir, dan perjudian. Qul fihima ithmun kabir, katakan wahai Muhammad, pada keduanya yaitu khamr wal maisir, ithmun kabirun, ada dosa besar. Ithmun, dosa, kabirun, besar, dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya untuk manusia. Allah menyebut manafi', ada kebaikannya, ada manfaatnya. Wa ithmuhuma, akan tetapi dosanya, dosa keduanya yaitu khamr dan maisir, akbaru min naf'ihima, lebih besar mudaratnya, dosanya, keburukannya, akibat yang ditimbulkan oleh keduanya dari manfaat yang didapatkan. Wa yas'alunaka madza yunfiqun ila akhir ayat. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dua kebiasaan yang digemari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuknya Islam. Sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab dulu sangat menggandrungi perjudian. Kemudian minuman-minuman yang memabukkan, khamar. Bahkan disebutkan oleh beberapa ulama tafsir tentang khamar yang merupakan simbol di kalangan orang Arab dulu, simbol kemewahan, kematangan dalam finansial. Ketika mereka kemudian membeli minuman-minuman khamar yang berkualitas, dan khamar sendiri kan banyak jenisnya, dengan harganya yang berbeda-beda. Mereka membeli khamar-khamar yang mewah, yang mahal, kemudian mengundang teman-teman, masyarakat, kemudian berpesta-pesta, dan itu bentuk kemewahan, memperlihatkan kematangan, kemewahan dalam harta. Dan itu kebiasaan dulu orang-orang Arab. Nah, setelah kemudian masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dengan bertahap, tidak sekaligus. Nah, ini bentuk hikmah, ya, bentuk hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dengan tadarruj, bertahap, tidak sekaligus. Jadi di antara ayat Al-Qur'an yang mengharamkan sesuatu dengan proses bertahap itu adalah di antaranya khamar, dan nanti ada hukum riba. Khamar. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim, tahapan pertama itu terdapat di dalam surat An-Nahl. Allah menyebut tentang kebiasaan mereka dulu membuat khamar, minuman-minuman memabukkan dari kurma dan anggur. Kemudian di dalam surat An-Nisa tahapan kedua. Tahapan kedua itu dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah mulai mengaitkan tentang waktu agar mereka ibadah, dalam hal ini ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, tidak terhalangi, tidak terganggu oleh kebiasaan. Saat itu masih mereka, sahabat-sahabat itu masih ada yang minum minuman khamar, karena memang belum diharamkan. Allah kaitkan dengan ibadah salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Orang-orang yang beriman, kalian jangan mendekati salat, jangan melaksanakan salat dalam keadaan sukara, mabuk. Sehingga pada saat itu kemudian sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih minum minuman khamar memilih waktu antara minum khamarnya dengan jarak mereka akan melaksanakan ibadah salat. Ada salat yang jarak waktunya dekat, maghrib, isya dekat. Ya, kemudian zuhur, asar dekat. Sehingga mereka memilih waktu yang ketika mereka minum, setelah itu jarak waktunya lama, mereka kemudian sudah sadar, tiba waktu salat. Sehingga kebanyakan kemudian mereka milih waktu malam hari bagi yang masih saat itu, ya. Karena khamar belum diharamkan oleh Allah secara mutlak, ya, tidak secara wahidah, secara langsung. Nabi bertahap. Kemudian
Baru diharamkan tahapan ketiga, belum secara mutlak. Al-Baqarah ini yang kita tadabburi pagi hari ini, Al-Baqarah 219. Baru kemudian nanti dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baru kemudian Allah secara tegas mengharamkan khamar. Fajtanibuhu, maka tinggalkan, jauhilah larangan itu. Kemudian secara tegas Allah sebutkan, dan disebutkan oleh para sahabat. Umar mengatakan bahwa ketika turun ayat itu, Al-Maidah ayat 90, fajtanibuhu, tinggalkan, maka kemudian Madinah sampai lautan khamar, gambarannya seperti itu, sehingga tidak ada satu rumah pun yang saat itu ada khamar di rumahnya, walaupun hanya satu gelas, mereka tuangkan di luar depan rumah mereka. Bukan dituangkan di dalam, di dapur atau di mana. Mereka tuangkan di depan rumah sebagai simbol kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Agar yang lain lihat bahwa kami meninggalkan, harus syiar meninggalkan keburukan dan melaksanakan kebaikan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja para sahabat itu kemudian ya udah dibuang di belakang rumah, di dapur, enggak. Tapi mereka, bahkan yang sahabat yang memiliki satu gelas khamar pun di rumah mereka, mereka keluar dari rumahnya dan menuangkannya, membuangnya di depan rumah mereka sebagai simbol kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan dalam proses bertahapnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Itu dalam surat An-Nahl, kemudian An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 90. Ya, pada ayat ini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Belum diharamkan secara totalitas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Qul, katakan kepada mereka, fihima itsmun kabirun. Ada dosa besar. Ada dosa besar pada keduanya. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya. Nah, kata manfaat ini yang para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang pertama, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut, nah ini Allah menyebut dalam perkara yang Allah haramkan ada manfaat. Apakah itu yang dimaksud benar-benar manfaat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan realita bahwa Allah melihat, mengetahui realita bahwa dalam khamar ada manfaat. Terutama saat itu bagi mereka manfaatnya adalah mereka produksi khamar kemudian dijual. Manfaatnya ya mereka mendapatkan keuntungan, memperoleh harta duniawi dari khamar yang mereka produksi dan dijual. Dan bagi orang yang minum khamar ya, mereka merasa bahwa ada manfaatnya. Yang risau, gelisah umpama, kemudian mereka minum, mereka menganggap itu ada manfaat. Apakah memang Allah mengatakan manafi'nya itu adalah memang Allah menyebut bahwa ini ada manfaatnya? Para ulama mengatakan, ulama tafsir, ya, Allah melihat realita bahwa mereka mendapatkan manfaatnya, manfaat dari memproduksi khamar, menjualnya. Apalagi umpamanya suatu negara yang memproduksi khamar, apa yang mereka dapatkan keuntungan? Bisa negara, pemasukan buat suatu daerah. Kemudian kalau dibuat sebuah peraturan daerah umpamanya nggak boleh memproduksi dan memperjualbelikan, mereka mengatakan kami justru dapat PAD-nya dari situ, bahkan terbesar gitu pendapatan daerah dari
menjual minuman-minuman khamr dan apa yang terkait dengan itu. Memang ada manfaatnya. Tapi yang kedua, para ulama tafsir mengatakan manafi itu adalah dugaan manusia, sangkaan manusia. Jadi Allah menyebut bahwa manafi'ul linnas, ada manfaatnya buat manusia. Itu adalah dugaan kalian, sangkaan kalian. Kalian menganggap itu ada manfaatnya, ya oke. Allah katakan tidak langsung membantah apa yang kalian sangkakan. Orang-orang Arab dulu mereka mendapatkan manfaatnya. Allah tidak membantah itu. Sesuai dengan sangkaan kalian, dugaan kalian bahwa apa yang kalian dapatkan dari khamar itu ada manfaatnya. Allah ya katakan ada manfaatnya. Karena itu dugaan kalian, sangkaan kalian. Tapi kemudian sangkaan dugaan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Sedangkan dosa dan keburukannya yang ditimbulkan dari khamar itu lebih berat, lebih besar. Mulai kemudian manusia diajak untuk berpikir, ya. Apakah mau memperturutkan sesuatu yang digandrungi, yang disenangi, ya, dan mereka melihat ada manfaatnya, tapi di situ ada mudarat, ada keburukan yang lebih besar yang ditimbulkan. Maka kemudian disitulah manusia diajak untuk berpikir. Karena kalau dalam ilmu mantik, manusia ini kan hayawanun natik. Manusia itu hayawanun natik. Manusia, binatang yang disebut hayawanun, makhluk yang diberikan akal. Itu bedanya dengan makhluk yang lain. Dan binatang bukan manusia, bukan makhluk yang diberikan akal oleh Allah. Tapi manusia hayawanun natik, yang berakal. Kalau kemudian sesuatu yang menyebabkan tertutupnya akal, hilangnya akal, tidak berfungsinya akal, apa bedanya dengan binatang? Karena manusia hayawanun natik, makhluk binatang yang memiliki akal. Kalau kemudian akal yang Allah berikan sebagai bentuk keistimewaan dibandingkan dengan makhluk yang lain hilang, tertutupi, tidak berfungsi karena minuman khamar, dan kemudian tidak ada bedanya. Hanya kemudian manusia di sini ya, secara khusus adalah audiensinya para sahabat dulu yang masih minum minuman khamar, diajak berpikir untuk menggunakan akalnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya dan apa yang ditimbulkan itu lebih besar. Dan para ulama mengatakan ini kaidah dalam hidup. Memang kasusnya adalah khamar jamaah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala lewat kasus tentang khamar ini Allah memberikan kaidah. Apapun yang kemudian seseorang menganggap bahwa ini ada manfaatnya, ini ada kebaikannya, tapi kemudian bila mana dikompromikan dengan keburukan yang akan ditimbulkan, ya, mudaratnya yang akan muncul, nah, coba nih, mana yang lebih besar, manfaatnya atau mudaratnya? Kalau kemudian mudaratnya lebih besar dalam perkara apapun, bila mudaratnya dan keburukan yang akan timbul itu lebih besar, maka tidak boleh berdalih kan ada manfaatnya, ini ada kebaikan yang kita, tidak boleh. Ini kaidah Allah berikan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kaidah ini yang kemudian ada beberapa ulama usul fiqh yang membuat kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid itu mengantisipasi
suatu keburukan yang akan terjadi itu lebih diprioritaskan. Jadi mengantisipasi keburukan yang akan terjadi itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengharapkan nanti kan ada kebaikan yang kita dapat. Ada maslahatnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jalbil itu mendapatkan, memperoleh al-masalih, kebaikan. Dan apa? Menimbang tadi, melihat mana mudarat dan maslahatnya. Bila mudaratnya lebih besar, maka prioritaskanlah menghindari, mengantisipasi daripada keburukan yang akan terjadi. Dan kaidah inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya memberikan tadarruj. Tadarruj itu berproses, bertahap dalam pengharaman khamr. Allah Maha tahu sebuah kebaikan. Allah tahu bahwa pada intinya nanti akan haram, ini haram, tapi Allah tidak serta-merta langsung mengharamkan karena melihat dan hikmahnya. Mungkin kalau langsung diharamkan di awal Islam datang, nggak boleh minum khamar, haram itu di Mekah, mungkin banyak ya Allah alam kita. Ini kan sebuah analisa dari sebuah kaidah Al-Quran. Kenapa nggak langsung Allah haramkan saja di Mekah langsung haram? Ya, sebagaimana tentang dosa besar syirik. Dan dalam dosa-dosa besar yang disebutkan sab'ul mubiqat, dosa besar yang disebut oleh Nabi, salah satunya al-khamr. Dan jelas Nabi menyebutkan al-khamru ummul khaba'ith, induknya segala dosa, keburukan itu khamar. Tapi lagi-lagi bahwa ini adalah melihat Allah dan hikmahnya, melihat bahwa seandainya di awal Islam datang kemudian khamar langsung diharamkan, orang kemudian tidak mau masuk Islam, tetap dengan kesyirikan mereka. Nah, bila mana kemudian itu dibandingkan, mana lebih besar mudaratnya? Kesyirikan, tetap dalam kesyirikan, atau khamar? Jadi bila mana kita dihadapkan dengan situasi antara manfaat dan mudarat, mafasid dan maslahat, maka yang aulawiyat, yang prioritas adalah jangan timbul sebuah kemudaratan. Kecuali, jemaah sekalian, kecuali maslahatnya lebih besar, betul lebih besar, ada mudaratnya. Tapi mudarat itu kira-kira dimaafkan, ditoleransi, dikalahkan karena kemaslahatan yang akan didapatkan itu lebih besar kemaslahatannya. Ya. Itu ada dalam kaidah usul fiqh. Al-mafsadatus saghirah tughtafaru min ajli asmal maslahatil kabirah. Ada keburukan atau mafsadah yang ringan itu dimaafkan, bisa diterima apabila kemudian ada kemaslahatan yang lebih besar yang didapatkan. Kemaslahatan. Jadi ketika kita menimbang, melihat bahwa ya ini ada mudaratnya, tapi persentase mudaratnya, keburukan ya sekian, atas analisa kita sedikit, dan maslahat yang akan didapatkan itu lebih besar, dampak pada kemaslahatan agama, kemaslahatan umum, masyarakat, dan seterusnya, maka kemudian ya, kemafsadatan tadi, kerusakan atau keburukan dimaafkan. Di sini kadang kemudian para penentu kebijakan itu yang kadang menimbulkan kontroversi, ada keburukannya
tapi kemaslahatannya lebih besar. Kita sebagai masyarakat umpamanya melihat realita seperti itu, ya, ini kita melihat realitanya ada keburukan, tapi berapa persentase keburukan itu yang muncul? Ya, yang terjadi, lihat berapa persentasenya. Manfaatnya besar. Jangan jadikan yang persentasenya kecil ini kemudian harus menghilangkan kemanfaatan itu. Ya, timbullah mungkin kontroversi, ada polemik dan sebagainya. Ya, kalau tujuannya adalah mencari dan niatnya kebaikan sebagai bahan evaluasi, perbaikan, nggak masalah. Ya. Itu dalam kaidah usul fiqh, ya, jemaah. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat itu, realita. Allah melihat realita, fakta yang terjadi. Kenapa tidak langsung diharamkan di awal Islam hadir, langsung diharamkan khamr? Karena ada mudarat yang besar. Mudarat kesyirikan. Orang mungkin ya, tidak akan tertarik dengan Islam karena bertentangan dengan kebiasaan. Itu tradisi, kebiasaan yang sudah turun temurun. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang kita sebut nama mereka sahabat-sahabat kibar itu, ya, dulu adalah mereka minum khamr karena tidak diharamkan, dan itu sebuah tradisi dulu. Ketika diharamkan, maka dengan totalitas mereka sami'na wa ata'na. Itu sami'na wa ata'na, mereka taati, mereka patuhi. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka nafkahkan, yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qulil afwa, katakan al afwa, apa yang lebih dari kebutuhan kalian. Kita juga diberikan kaidah di sini. Tadi kaidah dalam melihat realita sebuah kebaikan dan keburukan di masyarakat. Nah, kemudian sekarang realita yang kita hadapi sendiri dalam pribadi kita. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang kaidah bagaimana yang benar dalam menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menginfakkan harta. Qulil afwa, katakan apa yang mereka keluarkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang lebih dari kebutuhan mereka. Yang mereka keluarkan di jalan Allah. Maka keluarkan itu apa yang lebih dari harta kalian. Tidak boleh seseorang dengan dalih, dengan semangat saya akan mengeluarkan harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah. Tapi kemudian dia mengabaikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk dinafkahi. Nafkah terhadap keluarga, anak dan istri. Dengan semangat dia mengeluarkan hartanya, tapi ternyata ada yang diabaikan. Enggak. Jadi Islam mengajarkan al-aulawiyat, skala prioritas. Boleh kita memilih semangat untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat mana yang lebih diutamakan. Yang lebih diutamakan adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita, anak dan istri. Itu yang paling utama. Barulah kemudian setelahnya kita membantu siapa dan apa. Kita ingin membantu orang lain, silahkan. Kita ingin membela agama Allah, berjuang fisabilillah, silahkan. Tapi tidak mengabaikan tanggung jawab yang paling utama. Karena itu suatu hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba taqarrub ila Allah melebihi dari amalan yang wajib. Amalan yang wajib. Nah, yang ditanyakan oleh para sahabat ini adalah berinfak sedekah yang sifatnya sunnah.
Ya, karena ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib adalah ya, nafkah terhadap keluarga. Kemudian ada infak sunnah. Sunnah ya kita bersedekah untuk orang lain. Masuk di masjid ada tromol, ada iuran umpamanya, ada sumbangan untuk kemakmuran masjid ya infak sunnah. Tapi yang paling utama adalah infak yang wajib diprioritaskan. Ulil afwa, apa yang lebih. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Amsik alaika ba'da malika fahuwa khairul lak. Kau memegang, kau menafkahkan hartamu untuk yang wajib, untuk keluarga, itu khairul lak. Itu lebih baik. Lebih baik dibandingkan dengan bersedekah tapi mengabaikan orang yang menjadi tanggung jawab. Nah, dan ini dalam masalah infak keluarga jemaah. Kadang terjadi kita tidak memahami prioritas dalam mengutamakan orang-orang yang lebih utama untuk kita berikan nafkah. Ada anak, ada istri, kemudian ada saudara, ada ponakan, bahkan nanti dalam masalah ini anak, istri, dan orang tua. Mana skala prioritasnya? Apakah lebih utama memberikan istri atau orang tua? Sedangkan birrul walidain adalah bagian dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah wa wasanal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau bicara skala prioritas jemaah, ya, bicara tentang yang paling utama, apakah istri atau orang tua? Maka yang paling utama itu adalah keluarga, yaitu istri. Nah, ini biar kita paham. Ya. Bukan mengabaikan orang tua, tidak. Ya. Allah yang Maha tahu tentang keutamaan itu. Itu wajib. Lalu bagaimana dengan orang tua? Di saat yang bersamaan kita dihadapkan pada situasi memang kedua-duanya, kita harus memilih mana ini. Kalau bicara tentang kewajiban yang paling utama adalah nafkah terhadap orang yang wajib kita nafkahi, yaitu istri kita. Karena tidak ada yang berhak dan punya kewajiban untuk menafkahi anak istri kita, enggak ada. Enggak ada sama sekali, hanya kita. Tapi orang tua, maka ketika dia punya anak 5, 6 pokoknya, maka mereka itu punya kewajiban. Mereka punya kewajiban. Bukannya satu yang punya kewajiban. Tapi bagi istri yang berhak dan berkewajiban hanya satu, yaitu suami. Ya. Makanya itu kemudian tanggung jawab yang pertama adalah kepada istri. Yo, kenapa? Bisa saja kemudian ketika kita dihadapkan dengan situasi itu, bahwa kalau istri kita nggak ada yang punya kewajiban untuk menafkahi, hanya kita pilih itu. Adapun orang tua di saat itu mungkin ada yang saudara yang lain yang kemudian punya kemampuan dan seterusnya bisa membantu. Bahwa ada orang yang punya kewajiban selain kita. Apakah itu saudara yang mungkin punya rezeki yang lebih, atau saudaranya. Kalau ibu kita umpamanya dia punya saudara laki-laki, berarti siapa? Paman kita. Dia punya saudara laki-laki. Atau dia punya anak yang lain selain kita. Jadi ada orang yang diberikan tanggung jawab di atas pundak mereka selain kita. Adapun terhadap istri kita tidak ada. Ya,
Tidak ada orang yang diberikan kewajiban di atas pundak mereka untuk menafkahi istri kita. Makanya kemudian skala prioritasnya adalah keluarga itu, anak dan istri. Bukan mengabaikan. Tapi bila mana kemudian dilihat, dan tadi ini lihat bahwa mana mudaratnya lebih besar. Ya, kalau timbul kemudian adalah ini kita memberikan istri kita sesuatu hal yang bisa dipending umpamanya, bisa diundur, tidak sifatnya adalah urgent. Sedangkan yang harus dibutuhkan oleh orang tua kita yang bersifat harus urgent dan penting, maka disinilah kaidah bermain. Ya, lihat mafsadat dan maslahat. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mana yang lebih? Ya memang begitu kaidahnya diajarkan. Mana yang lebih dari harta silahkan keluarkan. Ustaz, bukankah kita mendapatkan kisah tentang bagaimana sahabat Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Umar setengah hartanya. Sedangkan ini diajarkan adalah apa yang lebih dari harta kalian. Nah, kaidah yang diajarkan Al-Qur'an ini adalah yang bersifat umum. Ya. Jadi tidak kemudian seseorang setiap menafkahkan hartanya dihabiskan untuk dia keluarkan, dihabiskan untuk dia keluarkan. Jadi kaidah yang bersifat umum. Adapun situasi saat itu Abu Bakar kemudian mengeluarkan seluruh hartanya, ya, seluruh hartanya untuk infak di jalan Allah, dan saat itu beliau lakukan, bukan waktu menginfakkan setiap saat seperti itu, enggak. Bukan setiap saat pun menginfakkan semua hartanya, tidak. Jadi memang itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, sehingga ditanya oleh Nabi SAW, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Dia mengatakan, "Taraktu ma wa'adahu Allah wa rasuluhu." Aku tinggalkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kualitasnya memang kualitas iman Abu Bakar. Dan Allah Maha tahu. Allah berikan kualitas iman seperti itu hanya kepada Abu Bakar, bukan kepada semua manusia. Sehingga semua manusia diberikan kaidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil bahwa kita jangan terlalu royal dalam itu pun ada kaidah dalam Al-Qur'an. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Jangan kamu jadi orang yang pelit, kikir, enggak mau berderma, sampai begini digambarkan dalam Al-Qur'an, enggak mau memberi, ya mau memberi. Tapi juga jangan terlalu menghambur-hamburkan harta bahkan dalam sedekah. Wala taj'al yadaka maglul wala taj'al yadaka mabsutan ila unuki wala tabsutha kullal basti fataqud maluman mahsura. Jangan terlalu. Itu kaidah Al-Qur'an. Jadi at-tawassut. Tawassut itu ya pertengahan. Kita tidak menjadi orang yang takut dalam menginfakkan harta di jalan Allah, tapi juga kita diajarkan bahwa jangan semuanya kau keluarkan. Ada bagiannya masing-masing. Karena kita tidak tahu, jamaah sekalian, apa yang dibutuhkan di kemudian hari. Jadi diberikan jalan pertengahan. Tawassul dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan tentang ayat ini bahwa oleh Imam Ibnu Daqiq, beliau mengatakan hadhil ayat ini dalilun ala anna imsaka ma yahtaju ilaihi minal mal awla min ikhraji kullihi fi shadaqah. Ayat ini bicara tentang bahwa seseorang apa yang dia butuhkan itu tidak dia keluarkan walaupun ini niatnya sedekah. Apa yang dia butuhkan itu dia tahan, dia tidak keluarkan, dia tidak sedekahkan. Itu aula, itu lebih utama. Bukan berarti dilarang untuk dia mengeluarkannya, mensedekahkannya, tidak dilarang.
Tapi bicara tentang aulawiyat, prioritas mana yang lebih baik, kata beliau, ayat ini bicara tentang bahwa kalau kamu membutuhkan memang, oh ini kau butuhkan, maka yang kamu sedekahkan, walaupun itu sedekah. Walaupun itu sedekah. Ini pendapat ulama bahwa kita tidak mengeluarkannya karena kita akan membutuhkannya, itu lebih utama daripada mensedekahkan. Tapi kalau seandainya seseorang memilih, ya udah saya sedekahkan, itulah pilihan dia. Dengan berharap balasan dan janji-janji yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Walaupun kau keluarkan hartamu untuk sedekah, sesungguhnya tidak akan pernah berkurang. Jadi ada targhib. Targhib itu motivasi untuk kita bersedekah, juga perlu ada tarhib. Ya, tarhib itu ya kemudian agar seseorang tidak melanggar kaidah-kaidah yang diajarkan. Targhib itu penting. Motivasi orang untuk bersedekah. Mana qasad malun min sedekah, harta yang kau keluarkan tidak akan pernah habis. Tidak akan mengurangi hartamu. Akan bertambah. Ini motivasi bagi mereka yang dijangkiti penyakit al-bukhl, kikir. Ada orang yang takut bersedekah, maka kemudian ada targhib. Bagi mereka yang tidak khawatir bersedekah dan gemar bersedekah, tapi takut kebablasan, nanti menjadi pertikaian, percecokan. Karena ada Ustaz lebih mendahulukan infak sedekah daripada biaya anak sekolah. Yo ada, mungkin kita tidak mengalami itu, tapi realitanya ada orang seperti itu. Apalagi dia kemudian diiming-imingi, tanda kutip dihipnotis umpamanya. Dulu ada kasus Ustaz, enggak nyebut nama ya, Ustaz sedekah. Ustaz sedekah, enggak nyebut nama kan ya. Ini kan temanya tentang sedekah tadi. Jadi memang Islam mengajarkan tawassul, pertengahan. Jangan menjadi orang yang bakhil, tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah, takut miskin, takut kurang harta, tapi juga tidak boleh terlalu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menjelaskan lakumul ayat la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir menggunakan akal kalian. Jadi ada dua yang diangkat di sini, ada Allah Subhanahu wa taala agar manusia berpikir tentang khamar yang memabukkan. Walaupun itu sebuah dulu kebiasaan, kegemaran yang digandrungi, tapi kemudian Allah jelaskan ada dosanya. Maka manusia diajak untuk berpikir. Pikir mana yang diutamakan, memperturutkan kesenangan, ada manfaatnya, atau kemudian dosa. Dan tujuan salah satu maqasidus syariah, tujuan dihadirkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hifzul aqli. Hifzul aqli, menjaga akal. Nah, kalau akal ini sudah kacau, Pak, ya, akal hilang, enggak ada bedanya dengan binatang. Dan Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengangkat kisah tentang ada seorang laki-laki yang dijebak oleh seorang perempuan. Kemudian diberikan 3 pilihan. Kamu membunuh budak ini, atau kamu minum khamar, atau kamu menzinahinya. Maka laki-laki ini berpikir, menurut dia bahwa membunuh itu kan sabul mubiqat, dosa besar, menghilangkan nyawa. Kemudian zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan.
Wasa'a sabila, perbuatan keji dan seburuk-buruknya perbuatan. Khamar. Nah, ini sedang minum gitu. Enggak nyakitin orang. Kalau bunuh ada kaitannya dengan orang lain. Zina ada kaitannya dengan orang lain. Kalau mabuk kaitannya dengan saya doang. Imam At-Tabari menyebutkan. Ya. Kemudian dia akhirnya memilih minum khamar itu. Dia minum khamar, hilang akalnya. Ketika manusia sudah tertutup akalnya, sebagaimana makna khamar itu adalah menutupi. Khamrun artinya menutupi. Menutupi apa? Menutupi akal. Akal tidak berfungsi. Akal tidak bermain. Tidak sesuai dengan fungsinya untuk berpikir. Hilang akalnya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia zinahi. Setelah dia zinahi, dia takut. Nanti gimana kalau dia ngadu? Dia punya anak, dia hamil. Iya. Akhirnya dia bunuh. Makanya kemudian al-khamru ra'su kulli khati'ah. Biangnya keburukan. Karena akal sudah tidak berfungsi. Kalau akal sudah tertutup, maka segala macam keburukan pun bisa dilakukan. Makanya ini bicara tentang khamar ini jamaah. Baik khamar yang memang diproduksi dia khamar atau hal-hal lain yang menyebabkan akal itu kemudian kacau. Hilangnya akal. Kan banyak jenis-jenisnya. Ya bukan minuman, tapi dia dihisap. Enggak tahu lah nama-namanya itu. Kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan khamr, wa kullu khamrin haramun. Dia haram. Walaupun dia tidak memabuk, tidak walaupun dia bukan khamar tapi mengakibatkan hilangnya akal. Ini bukan minuman nih. Tapi apa? Dia campurlah baygon. Kemudian dengan autan. Pokoknya apa dicampur-campur itu. Kemudian dihisap. Ya. Mengapply. Hilang akal. Khamar walaupun dia tidak diminum. Ya, apapun jenisnya, maka dia haram. Karena tujuan daripada syariat ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hifdzul aqli, menjaga akal. Hanya kemudian dikisahkan bagaimana ada sahabat yang sholat tapi masih dalam keadaan mabuk. Masih dalam keadaan mabuk. Minumnya sebentar, Pak. Ya, ngisapnya sebentar. Enggak butuh beberapa menit untuk minumnya. Tapi dampaknya kan? Dampaknya lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Baik. Ini untuk tadabbur. Masih ada lanjutannya. Baik. Kita cukupkan satu ayat. Mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan. Silakan. Bismillah. Betul. Ya. Ya. Manfaat. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dulu kita mengenal diri itu adalah ini menjadi. Ya. Jadi ada pembaruan. Pembaruan baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Jadi online. Kalau sekarang kan diri itu sudah berkembang lebih luas. Tidak hanya diri menjadi diri, tapi juga sudah ada
Contoh misalnya yang mungkin kita pernah melakukan, misalnya di lingkungan kita atau di perusahaan atau di instansi pemerintah mengadakan yang kecil-kecil di jalan santai. Ya. Kemudian setiap peserta yang di jalan santai diberi nomor sekian. Kemudian kalau selesai jalan santai diadakan undian. Nanti barang siapa yang keluar nomor undian dia. Walaupun misalnya cuma nah, apakah itu juga termasuk dalam batasan-batasan yang dimaksud di sini? Ya. Banyak lagi juga ada di media televisi juga ada undian. Maaf kadang-kadang ada yang masuk dalam kategori usaha undian. Nah ini yang batasan yang dimaksud di dosa besar yang di dalam ayat ini kita terus saya naik ke kemudian berjalan sampai tenaga bahagia juga. Terima kasih Bapak. Di ayat ini kan bicara tentang dua kebiasaan dulu ya orang Arab, yaitu al-khamr, minuman yang memabukkan, dan wal maisir, itu perjudian. Dengan berkembangnya zaman, maka metode perjudian itu makin bervariatif. Kalau dulu ya berhadapan-hadapan, yaitu offline, sekarang dengan berbagai macam cara, ada yang online dan seterusnya, dan jenisnya pun berbeda-beda. Adapun terkait undian, Pak. Undian ini bisa berbentuk hibah dari penyelenggara. Jadi ada sebuah event, kemudian kita berikan hadiah bagi yang mendapatkan nomor tertentu umpamanya. Kalau tidak disyaratkan dengan harus membayar sekian, ini memang disyaratkan. Kalau tidak membayar dengan nominal tertentu dia harus bayar, dan dengan syarat-syarat yang lain, maka undian itu diperbolehkan. Hibah dari panitia. Tapi tidak disyaratkan dia harus membayar. Kalau dia membayar, maka sebagian disebutkan ini adalah dia masuk perjudian kalau dia membayar. Jadi syaratnya memang betul-betul hibah. Kita mengadakan sebuah event jalan santai umpamanya. Oke, nanti biar menarik minat dan semangat para peserta gitu ya, jamaah. Nanti kita berikan hadiah bagi yang paling cepat sampai umpamanya. Atau yang mendapatkan kupon ini, dia ngambil, setiap peserta ngambil, kemudian di situ tertulis bahwa hadiah yang dia dapatkan. Kalau tanpa membayar dan tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus dikeluarkan oleh panitia, oleh peserta, maka ini termasuk kepada hibah atau hadiah biasa. Maka ini bukan bagian dari perjudian. Tapi kalau dirahasiakan umpamanya bahwa sesuatu yang akan dia dapatkan dengan menebak sesuatu yang dirahasiakan, umpamanya ini ada uang di dalam botol. Berapa jumlah uang ini? Ditebak-tebak. Kalau siapa yang peserta berhasil menebak nominalnya dengan tepat, walaupun tanpa bayar, ini nggak ada bayar pesertanya, maka dia masuk kepada perjudian karena menebak sesuatu yang tidak diketahui, maka masuk pada perjudian. Tapi kalau dari awal disebutkan bahwa nanti jamaah yang mendapatkan kupon ini kami berikan 1 jam tangan, jelas tuh, tanpa syarat apapun, tidak dengan dia membayar, maka ini bagian dari hibah atau hadiah murni. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya.
Jadi diperbolehkan, pada dasarnya diperbolehkan undian dengan syarat-syarat tertentu tadi. Allahu a'lam. Ya, ada lagi? Mantap. Waalaikumsalam. Ya. Gimana? Kalau iya. Iya. Kedua adalah bagaimana dengan apa yang dari buah atau nafkah dan keluar alkohol, apakah itu ukuran di kita? Baik. Jadi tadi, dan kita boleh tabarru'at. Tabarru'at itu adalah saling membantu dalam kebaikan. Umpamanya kita mengadakan event nih, masjid mau jalan santai, tapi panitianya kekurangan uang untuk konsumsi, maka dimintai dari peserta dan kembali kepada mereka. Ini untuk konsumsi minum, ya, diberikan kepada peserta. Maka itu enggak apa-apa, itu bukan bagian dari syarat dia bayar untuk dapat nanti. Itu tabarru'at. Dikembalikan kepada peserta buat minumnya, ya, buat konsumsi. Itu bukan bagian dari syarat dia bayar untuk mendapatkan hadiah tadi. Ya, maka tabarru'at dalam hal ini diperbolehkan. Kemudian khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dampaknya adalah yakhmurul aqla. Dia menutupi akal. Tapi bukan berarti kemudian kalau nggak mabuk dihalalkan khamarnya. Tidak, karena zat pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, makanan. Makanan itu ada yang haram secara maknawi, ada yang haram secara zati. Ya. Nah, khamar itu udah haram secara zatnya. Haram secara zat. Mau dia akhirnya yang minumnya mabuk atau tidak, maka itu adalah dampak dari minuman tersebut. Tapi secara zat dia sudah haram. Kalau orang yang sudah jago minum 2-3 botol, ternyata dia nggak mabuk, oh, nggak apa-apa dong kan? Saya nggak mabuk. Nggak, secara zat dia sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman yang dihalalkan halal secara zatnya, kemudian halal secara maknawi. Kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makan minum yang baik. Ya. Karena secara zat khamar sudah tidak baik, secara zatnya dia haram. Kemudian khamar dari fermentasi, ya, dari makanan dan minuman. Ya, ada kadarnya. Ya, kalau memang sengaja dia simpan, kemudian dia menjadi khamar, sengaja dia buat menjadi khamar, maka dia jadi haram. Dia produksi, sehingga nanti mungkin bisa dibedakan antara etanol dengan khamar. Kan? Saya bukan spesialis yang paham betul tentang kandungan-kandungan makanan, tapi bila mana kadarnya lebih dari 0, berapa itu zat khamarnya, maka dia jadi haram. Dan itu biasanya kalau disimpan melebihi berapa hari disimpan ini minuman, ini makanan, maka kadar alkoholnya sekian, maka dia akan haram. Adapun dia memang adalah kandungannya itu pasti ada kandungan khamarnya dan di bawah sekian persen, nanti bisa dicek ya di sekian berapa persen. Walaupun itu ada khamarnya, kandungannya dia nggak haram, ya, dia nggak haram karena di bawah kadarnya. Beda dengan makanan dan minuman yang memang sengaja diproduksi sebagai khamar, maka dia haram. Gitu ya. Allahu a'lam. Nanti bisa dicek mungkin di fatwa MUI. Biar saya nggak salah sebut nanti berapa kadarnya itu, bisa dicek di fatwa MUI.
MUI. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh seseorang berdalih karena saya kan nggak mabuk, kemudian boleh minum khamarnya. Karena ilahnya kan mabuk. Ya ilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dampak yang terjadi, tapi zatnya sudah disebutkan bahwa rijsun, dia suatu hal yang haram, yang buruk. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Suatu hal yang buruk. Jadi zatnya khamar itu sudah rijs. Maka mabuk tidak mabuk tetap haram. Dan apapun yang menyebabkan hilangnya akal, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bukan khamar, bukan minuman, sesuatu yang diisap umpamanya, dicium baunya menyebabkan hilangnya akal, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rokok menyebabkan orang mabuk, ya nggak boleh. Ada yang mabuk kena rokok, ya, atau mabuk cinta katanya. Ya. Ada yang mabuk karena rokok. Sebenarnya ini kaidah disebut oleh para ulama, lihat mudaratnya. Memang ada manfaatnya kata Allah. Walaupun tadi kita sebutkan bahwa manfaat itu adalah karena dugaan manusia, jadi Allah mengakomodir dugaan kalian itu. Ya oke, kalian mengatakan ada manfaatnya, saya sebut ada manfaatnya. Tapi akibat yang ditimbulkan adalah suatu kemudaratan. Maka kemudaratan lebih diprioritaskan. Nah, jadi jamaah dimanapun, maka lihat juga kalau rokok itu mengakibatkan kemudaratan, memang sih kalau lagi ngisep, semuanya lagi apa itu? Mana nih? Ada ahli hisab di sini? Itu masih ada. Ya. Jadi dilihat gitu. Ada mudaratnya. Masih bertahap gitu ya, masih bertahap. Saya dapat informasi dari seseorang bahwa kita mendapatkan devisa negara banyak dari rokok. Tapi ada ahli kesehatan menyebutkan ternyata beban negara untuk mengobati. Iya, beban negara untuk mengobati rakyat yang masih ngisap itu, dia kena penyakit kanker, penyakit paru-paru dan sini, ternyata bila mana dibandingkan ternyata lebih berat, lebih besar itu. Ini Allah alam. Saya dapatkan informasi, saya menyampaikan informasi itu. Benar atau tidaknya, saya hanya menyampaikan. Ini berarti kan kalau kita mempertimbangkan mana mudaratnya. Kalau umpamanya sekarang ditutup pabrik rokok umpamanya, ada yang bilang kolab negara kita karena devisa banyak kita dapatkan dari situ. Tapi coba lihat yang lain. Ya, ternyata ini atas hasil diagnosa dokter, ternyata sakit kanker dijamin BPJS ini paru-paru, ternyata berapa biaya dibutuhkan dari rakyat Indonesia. Ya. Ternyata tidak sedikit gitu. Nah, disinilah kemudian la'allakum tatafakkarun. Ya, la'allakum tatafakkarun. Mulai kita berpikir, ya. Mana manfaatnya, mana mudaratnya. Apalagi sekarang banyak konten tuh, ada orang lagi ngerokok di jalan raya kemudian ditegur ngamuk gitu. Sampai berantem gitu. Iya. Subhanallah. Saya itu maaf, saya adalah orang yang sangat risih sekali. Ketika masuk tempat, ya itu ada fasilitas umum, orang yang tidak paham betul ini fasilitas umum, baik tempat makan. Saya habis olahraga masuk ke tempat makan, ya kemudian di situ ya ada bau itu, sangat terganggu sekali. Pribadi saya ya. Bagaimana kalau kemudian itu masuk kepada la darara wa la dirara. Jangan memudaratkan dirimu, jangan memudaratkan orang lain. Makanya kenapa kalau ngerokok tuh harus gitu, kenapa ya? Kenapa enggak isep aja gitu buat diri sendiri gitu? Ya, mohon maaf ini ya, ahli isap ya, mungkin masih ada ahli isap. Saya khawatir, sempat saya berpikir di benak saya. Saya khawatir
bagi orang yang masih itu nanti akan dituntut orang-orang yang tidak ngerokok tapi merasa terganggu. Karena itu adalah tempat umum, orang berhak untuk mendapatkan udara yang segar. Lari di tempat taman olahraga, mestinya dapat hirup udara segar, tapi di situ kemudian dikotori dengan asap-asap itu. Bagaimana kalau nanti orang-orang yang merasa diambil haknya itu nuntut kita di akhirat? Wahai para pecinta rokok, khawatir nanti di akhirat itu ada yang nuntut kita. Enggak, ini mimbabin nasihat dari saya. Semoga sangat dituntut oleh Allah nanti di akhirat. Allahu alam, jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang marah. Wa ma uridu ilal islah, demi Allah saya tidak ingin menyakiti hati siapapun. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, yang baik untuk saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada orang yang kemudian nuntut kita di akhirat nanti. Saya dulu pernah menghisap rokoknya. Ini orang kenapa ketawa gitu? Ya Allahu a'lam bis-shawab. Mohon maaf kalau ada yang marah. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.